Pemirsa, lalu bagaimana situasi terkini dari Madinah, Arab Saudi? Sudah ada reporter TV One Yasin Idris dan juru kamera Azarina Rotama yang akan mengabarkan langsung dari sana. Yasin, silakan dengan laporan Anda dari Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, baru saja juga di sini selesai sholat tarawih dan saat ini suasananya di depan Masjid Nabawi Madinah masih cukup ramai oleh jemaah. Biasanya mereka ini setelah sholat tarawih berburu oleh-oleh, kemudian untuk jemaah baik itu dari Indonesia maupun negara-negara lain, kemudian untuk jemaah lokalnya biasanya ini berburu kuliner. Biasanya mereka ini makan malamnya pada malam hari. Nah, ini adalah suasananya nampak masih ramai juga, dan ini juga sinkron dengan data yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi juga, bahwa di tahun ini terdapat ada kenaikan signifikan dari jamaah yang melakukan ibadah haji di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih sebetulnya pihak travel ini menghandle seperti itu jamaahnya dengan padatnya jamaah yang ada di Madinah dan Mekah, saya sudah bersama dengan pendamping jamaah dari Travel Van Diego. Ini ada Mas Oscar. Mas Oscar, selamat. Kalau di sini selamat malam ya. Kalau di Indonesia kita selamat dini hari, pagi gitu. Sehat ya Mas ya? Iya, alhamdulillah sehat. Selamat malam Mas Yasin. Oke, malam juga. Mas Oscar, ini kan perjalanan dari Indonesia kemudian sudah sampai di sini. Gimana perjalanannya sampai dengan melakukan kegiatan di sini? Apakah semuanya lancar? Mengingat banyaknya jamaah yang datang ke sini dari berbagai negara, Mas Oscar. Alhamdulillah perjalanan kami dari sejak awal keberangkatan hingga saat ini berjalan dengan lancar tentunya dari Van Diego Travel. Nah, di mana kami berangkat pada tanggal 21 Maret dari Jakarta langsung landing di kota Jeddah. Dan selama kegiatan di sini, kami sudah banyak melakukan kegiatan. Di antaranya kami memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, kemudian melaksanakan city tour di kota Madinah seperti di Jabal Uhud, lalu di kebun kurma, serta di Masjid Quba dan pabrik Al-Quran yang ada di kota Madinah. Begitu Mas Yasin. Nah, sejauh ini memantau ataupun mengamati suasana di Madinah khususnya ya, merasakan nggak ada peningkatan signifikan dari semua jamaah yang ada dari berbagai macam negara di sini, Mas Oscar? Benar Mas Yasin, semenjak pasca pandemi COVID-19, terjadi lonjakan jamaah umroh yang datang ke Arab Saudi. Apalagi dengan kebijakan visa 3 bulan yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, sehingga terjadinya pembedakan jamaah travel umroh yang ada di kota Madinah maupun di kota Mekah. Begitu Mas Yasin. Dan tentunya ini akan berdampak kepada kapasitas hotel maupun penginapan yang ada di sekitar area di kota Mekah maupun di kota Madinah. Oke, nah ini menarik masalah hotel. Kita kan sempat mendengar belakangan ini banyak juga jemaah haji ini yang terlantar dikarenakan pada saat tiba di sini ternyata hotelnya dijual ke pihak lain dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini Van Diego sebagai travel gimana menyiasatinya sehingga dapat menjamin pada saat jemaah tiba di sini itu mereka aman seperti itu. Alhamdulillah Van Diego sendiri sampai saat ini tidak pernah mengalami permasalahan terkait dengan kekurangan kamar hotel maupun jamaah yang terlantar karena tidak memperoleh kamar hotel. Begitu Mas Yasin. Karena Van Diego sendiri telah mempunyai siasat atau strategi sudah membooking hotel selama 1 tahun ke depan. Itu adalah sebagai jaminan dari travel kepada jamaah agar jamaah memperoleh tempat tinggal selama berada di kota Mekah maupun di kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh. Oh, jadi setahun ke depan itu sudah di booking ya? Iya benar Mas Yasin. Termasuk juga misalnya contohnya kayak tiket pesawat seperti itu? Iya benar. Jadi Van Diego itu sistemnya bukan menunggu jamaah untuk mendaftar, akan tetapi dia sudah siap dan berani untuk membooking tiket pesawat maupun tiket maupun penginapan serta makanan catering untuk para jemaah. Begitu Mas. Oke, wow. Ya, ini kalau mendengar ini ya cukup yakin pemirsa karena otomatis tidak akan terlantar ya selama di sini ya. Insya Allah Mas. Oke. Nah, Mas Oscar, di sini kan juga ada peraturan pada saat ini untuk kita raudhoh itu kan harus ada surat izin dulu, tidak seperti dulu yang kita bebas. Nah, kalau Van Diego sendiri punya kiat nggak sehingga jamaah yang dibawa ini bisa melakukan raudhoh, karena ini salah satu kegiatan ibadah yang diincar juga kan, yang nggak boleh ketinggalan kayak gitu. Benar Mas Yasin. Jadi pada dasarnya untuk masuk ke raudhoh, sebuah travel harus memiliki izin tasreh atau surat izin masuk ke raudhoh. Tentunya Van Diego di sini alhamdulillah sudah bekerja sama dengan baik dengan muasasah, dan alhamdulillah sampai saat ini semua jamaah Van Diego Travel bisa masuk ke raudhoh tanpa ada terkendala apapun. Karena sudah
sudah dipersiapkannya dengan sedini mungkin mengenai tasre yang akan diberikan kepada para jamaah untuk masuk ke Raudhah. Dan begitu pula kami yang merupakan grup Umroh Full Ramadan yang berangkat tanggal 21 Maret kemarin hingga pada tanggal 27 April ke depan, insya Allah besok akan masuk menuju ke Raudhah dan insya Allah sudah memperoleh tasreh baik bagi jemaah wanita maupun jamaah laki-laki. Oh, alhamdulillah ya, bersyukur Alhamdulillah. banget ya. Jadi besok ini jamaah dari San Diego bisa masuk ke Raudhah ya untuk ibadah yang di situ mustajab untuk berdoa di antara makam Rasul dengan mimbarnya pada saat itu yang ada taman surga seperti itu. Nah, kemudian selama di sini Mas Oscar melihatnya ada nggak tantangan ataupun yang ditemui mengingat banyaknya jamaah di sini mungkin dalam perjalanan ataupun dalam amalan ibadah ataupun ada mungkin perubahan signifikan dari setelah pandemi? Tentunya selama pelaksanaan beribadah umroh selama di sini ada tantangan atau hambatan yang terjadi. Yang pertama dari segi suhu. Nah, di mana sekarang terjadi peralihan dari musim dingin menuju ke musim panas. Sehingga tentunya jamaah harus hati-hati dan harus siap mengalami alergi gatal-gatal maupun kulit yang bersifat kering. Yang kedua adalah karena jamaah yang sangat membludak di kota Makkah maupun Madinah alias di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, tentunya jamaah harus bersikap sabar mengenai penumpukan jamaah yang ada di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Sehingga jamaah harus memperbanyak kesabaran untuk mencari tempat atau saf untuk melaksanakan ibadah sholat maupun berbuka selama pelaksanaan ibadah di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Sabar juga ujian ya sebagai upaya kita beribadah ya. Nah, ini yang penting juga Mas Oscar kan setelah ke Madinah nanti akan ke Mekah, di sana akan lebih fokus lagi ibadah kita. Di situ gimana jaminan untuk hotel juga, kemudian akomodasi lah intinya dikarenakan di situ akan lebih crowded lagi kan dengan jamaah dari seluruh dunia akan berkumpul di situ. Seperti apa menyikapinya San Diego? Sama halnya seperti yang ada di Madinah. San Diego juga memiliki kerjasama dengan pihak hotel yang ada di kota Mekah, Mas Yasin. Jadi San Diego sudah membooking hotel untuk selama 1 tahun ke depan, sehingga insya Allah jemaah tidak akan terlantar mengenai tempat tinggal yang akan ditempati oleh para jemaah selama pelaksanaan ibadah umroh, terutama di bulan Ramadan ini dan 1 tahun ke depan. Begitu Mas Yasin. Oke, untuk San Diego sendiri kan ini kan sangat diincar ya program di bulan suci Ramadan ini, apalagi 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Apakah semuanya sudah sold out atau masih ada gitu Mas Oscar bagi mungkin pemirsa yang berminat untuk ikut San Diego? Alhamdulillah dari 15 paket umroh Ramadan yang ada di San Diego itu sebanyak sekitar 12 paket itu sudah sold out. Tapi untuk umroh akhir Ramadan masih ada beberapa kuota yang tersedia. Jadi mungkin masyarakat Indonesia bisa memilih San Diego karena San Diego itu sebenarnya sudah terbukti dari segi harga yang bersifat kompetitif maupun harganya yang juga bersifat hemat dengan kualitas maupun pelayanan yang masih bersifat prima. Begitu Mas Yasin. Nah, di tengah kayak gini, di tengah musim banyaknya yang umroh di bulan suci Ramadan, harga tetap ini ya kompetitif ya, nggak naik yang gimana banget yang menyusahkan jemaah gitu ya. San Diego gimana? Iya benar Mas Yasin. Saya akui dan alhamdulillah San Diego memiliki harga yang bersifat kompetitif dan harga yang bersifat hemat dengan kualitas yang maksimal diberikan kepada para jamaah Mas Yasin. Jadi San Diego sendiri sudah terbukti dari paket umroh yang ditawarkan kepada para jamaah itu memiliki harga yang bersifat hemat Mas Yasin dan bersifat kompetitif terhadap para jamaah lainnya. Oke, baik. Terakhir Mas Oscar mungkin mau menyampaikan pesan buat jamaah ataupun salam buat jamaah di Indonesia yang belum berangkat mungkin, yang nanti akan berangkat. Silakan. Oke, terima kasih Mas Yasin. Semoga masyarakat yang menonton siaran langsung ini bisa segera untuk melaksanakan ibadah umroh dan yakinlah Allah itu tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah itu akan memampukan orang-orang yang dia akan dimampukan. Begitu semua Mas Yasin, karena sesuai dengan pengalaman saya yang awalnya adalah seorang mahasiswa, bisa berangkat umroh ketika bulan November kemarin, dan alhamdulillah saya bisa menjadi tour leader hingga beberapa kali hingga saat ini. Wow, Masya Allah. Tentunya itu adalah berkat dari kerjasama bareng dengan San Diego Travel. Oke, siap. Oke, Mas Oscar, terima kasih banyak ya. Selamat bertugas kembali untuk mendampingi jamaah yang ada di sini. Semoga semua amalan ibadah kita lancar nantinya ya. Oke. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan dengan pihak travel yang mempunyai pengalaman yang sudah cukup panjang untuk mendampingi jemaahnya melakukan ibadah
umroh yang ada di Madinah dan juga di Mekah. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi memang sangat penting sekali dikarenakan saat ini sangat banyak sekali pada saat kami melihat ini jemaah-jemaah ini yang terlantar di pinggir jalan seperti itu. Mereka kesulitan pada saat ingin masuk ke hotel, ternyata hotelnya itu sudah dijual ke pihak lain, di mana penjualan itu dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini tentunya travel yang punya integritas ini sangat penting sekali untuk menjadi salah satu yang dipilih seperti itu. Jangan sampai nanti sudah membayar mahal, kemudian sampai di sini kita justru nggak jadi ibadah, malah kita bermasalah dengan hal demikian. Nah, ini mungkin yang dapat menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan umrah apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sementara itu kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih atas informasi Yasin Idris. Tadi kita juga dan pemirsa di rumah didoakan ya, semoga bisa menyusul juga nih ke Tanah Suci. Kalau nggak umroh ya kita haji lah ya. Ya amin, semoga tahun depan, amin. Dan pemirsa, laporan langsung dari Tanah Suci ini terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Ampuri.